Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'atini mahabbataka wa ma'rifata. Yang saya hormati Bapak Heru Basuki sekeluarga besar yang pada malam hari ini mengundang kita semua untuk hadir bersama di kediaman beliau dalam rangka kita melaksanakan manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu dan sekaligus tasakur bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah Allah kepada beliau, yaitu dengan hadirnya putra beliau yang tadi kita disebutkan namanya Gibran Rafa Adiwijaya bin Heru Basuki. Mudah-mudahan anak ini kelak menjadi anak yang soleh, anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin. Dipanjangkan Allah umurnya, amin. Dilapangkan Allah rezekinya. Dan yang saya hormati bapak-bapak para penesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang diberikan Allah pada kita, sehingga malam ini kita dapat memenuhi undangan dari Bapak Heru Basuki dalam rangka acara tasakuran ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 3 acara pokok yang kita lakukan pada malam hari ini. Yang pertama, menakib Sultan Aulia. Itu yang sudah kita laksanakan tadi di awal. Kemudian yang kedua, tasakur, bersyukur kepada Allah atas anugerah Allah kepada Bapak Heru Basuki sekeluarga, lahirnya putra beliau yang bernama Gibran Rafa Adiwijaya bin Heru Basuki. Dan yang ketiga, akikah. Jadi sudah dilaksanakan penyembelihan hewan akikah. Yang pertama, akikah dari Bapak Heru Basuki bin Sumardi, dan yang kedua, akikah putra beliau Gibran Rafa Adiwijaya bin Heru Basuki. Bapak Ibu yang saya hormati, 3 pokok bahasan ini yang akan kita coba untuk menjelaskannya atau mengkajinya, memahaminya. Yang pertama, manaqib. Manaqib ini merupakan bagian dari amaliyah Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah yang diajarkan oleh guru mursyid kita, pengusaha Abah dari Suryalaya. Jadi saya jelaskan dulu bapak-bapak, ibu-ibu, terutama bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin baru menghadiri atau mendengar istilah manaqib ini. Di Suryalaya oleh pengusaha Abah Anom itu dikembangkan atau diajarkan suatu amaliyah zikir yang dalam tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Apa itu zikir?
Zikir itu mengingat Allah, dan zikir ini diperintahkan oleh Allah dan Rasul kepada semua orang ya. Jadi pada dasarnya semua makhluk di bumi ini berzikir kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Seluruh isi langit dan bumi bertasbih kepada Allah. Jadi bukan kita manusia saja yang berzikir, tetapi semua berzikir kepada Allah. Cacing pun ikut berzikir, nyamuk ikut berzikir, air pun berzikir, angin pun berzikir, semua berzikir. Jadi zikir ini merupakan perintah Allah dan Rasul, terutama kepada kita manusia ini. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan kita untuk melaksanakan zikir. Di antaranya Rasulullah mengatakan, pada satu waktu Rasulullah berkata kepada para sahabat, jadidu imanakum, perbaharui iman kalian. Sahabat tanya sama Rasul, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana caranya kami memperbarui iman kami ya Rasul? Rasulullah menjawab, faqtiru bidzikri la ilaha illallah. Kalian mesti banyak-banyak menyebut kalimat la ilaha illallah. Jadi cara kita memperbaharui iman kita itu diantaranya banyak-banyak menyebut kalimat la ilaha illallah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, berzikir dengan banyak menyebut kalimat la ilaha illallah ini merupakan bagian daripada ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia bukan rekayasa ulama. Jadi bagi siapa yang percaya kepada Rasulullah SAW, inilah salah satu ajaran yang perlu kita amalkan. Ya. Jadi banyak-banyak menyebut kalimat la ilaha illallah dalam rangka kita memperbarui iman kita. Sebab iman kita ini kalau diibaratkan tidak ubahnya seperti ombak lautan. Kadang-kadang pasang naik, kadang-kadang pasang surut ya. Ketika dia lagi pasang naik, nah banyak ibadah kita lakukan, rajin kita sholatnya, rajin kita beribadah, baca Quran dan lain sebagainya. Tapi ketika lagi pasang surut, nah mulai malas kita beribadahnya, malas kita sholatnya. Ini lagi pasang surut. Nah belum mapan, ya, belum mantap. Nah oleh karena itulah maka dalam rangka memperbarui iman kita, ketika lagi pasang surut, nah gimana supaya naik? Banyak sebut la ilaha illallah. Itu satu Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi menyebut kalimat la ilaha illallah. Cuman ketika kita menyebut kalimat la ilaha illallah ini atau berzikir dengan kalimat la ilaha illallah ini, ada dua model. Yang pertama ada yang disebut dengan zikir hasanat. Kalau zikir hasanat itu artinya kita berzikir dengan kalimat la ilaha illallah tanpa cara, tanpa syarat. Asal kita menyebut saja kalimat la ilaha illallah itu sudah berzikir. Nah, macam-macam, ada yang dilagukan, itu ya, ada yang disambung dengan ya Muhammad Rasulullah, ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ada juga yang begitu. Ada yang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ada juga, lumayan lah. Ini namanya zikir hasanat. Asal menyebut saja kita kalimat la ilaha illallah, sudah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi untuk membersihkan hati, nah ini agak sulit ini, ya. Apalagi hati yang keras. Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Kemudian hati mereka keras membatu, bahkan lebih keras lagi daripada batu. Nah, kalau hati yang sudah keras, ya, dizikirkan dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, mungkin bertahun-tahun nggak membekas, nggak Pak? Ya, karena nggak pakai cara. Jangankan kita memecahkan kekerasan hati, memecahkan batu saja, kalau tidak pakai cara, sulit akan pecah, Pak. Saya cerita sedikit, saya bangun masjid di Haji Mena, saya tinggal di Haji Mena. Ya, jadi ada masjid, saya beri nama Masjid Sidratul Muntaha di Pondok Pesantren Arafah. Di situ pusat pembelajaran Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah Suryalaya untuk wilayah Sumatera. Sehingga saya sebut tempat itu Tasawuf Center, pusat pembelajaran tasawuf dalam rangka pembinaan Ikhwan TKN Suryalaya wilayah Sumatera. Nah, jadi makanya kalau lagi haul, lagi halal bihalal seperti kemarin, banyak yang datang, bisa ribuan datang. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ketika saya mau mulai bangun masjid dulu, itu tukang bilang sama saya, Abuya katanya, itu ada satu tiang nggak bisa dimasukkan cakar ayamnya karena ada batu besar di dalam. Jadi harus dipecahkan dulu batunya. Saya bilang kira-kira kalau dipindah bisa nggak? Oh nggak bisa, kalau dipindah nanti nggak lurus katanya dengan tiang yang lain. Jadi mesti di tempat itu tapi batunya dipecahin dulu. Ya, boleh. Akhirnya saya cari Pak. Saya cari tukang pemecah batu, ya. Ketemulah seseorang, Pak bisa nggak minta tolong Pak memecahkan batu yang mau ditempati cakar ayam karena saya bangun masjid. Di mana Pak? Di Haji Mena, saya bilang. Bisa Pak katanya. Lalu saya ajaklah dia nengok batu itu, ya. Dan dilihatnya, ya bisa Pak, besok saya mulai kerja katanya. Ya udah saya tunggu, saya bilang. Datanglah dia, ya, bawa alat seadanya saja, ya. Datangnya udah jam 10, ya, pas hujan pula, hujan gerimis. Nah, kira-kira jam 11, ya, mulai reda kan hujannya, turunlah dia. Kemudian dia turun bawa pahat sama palu, martil yang sedang lah. Begitu dipukulkannya, 3 kali dipukulkannya, pas kena tangannya, kena pukul martilnya itu berdarah. Naiklah dia, kayaknya nggak bisa Pak, keras batunya katanya. Ya memang keras kalau batu, kalau ondah-ondah ya lunak, ya. Jadi nggak bisa Pak, nggak kuat saya, kata dia. Udah nggak jadi Pak, ya. Jadi dia bawa alat seadanya saja, kemudian dia memukul batu itu karena tidak pakai cara, mukulnya itu nggak jadi pecah. Akhirnya dia mundur, nggak bisa meneruskan. Nah, besoknya saya cari lagi tukang pemecah batu. Nah, ketemu seorang bapak yang memang kerja sehari-harinya mecahin batu. Karena dia ngambil batu di sebuah bukit untuk dijualnya, ya, kepada orang yang membutuhkan batu tadi. Memang sehari-hari kerjanya mencari batu itu. Saya datangi, Pak bisa minta tolong nggak Pak? Kenapa Pak? Ada batu yang mau dipecahkan, saya bilang di tempat saya mau bangun masjid, saya bilang. Ya udah nanti kita tengok dulu katanya. Ya. Nah berangkat saya sama dia itu nengok batu itu. Turun nanti ya Pak. Turun ke bawah,
Lama juga dia rupanya diperiksanya batu itu. Nah, di atasnya, di sampingnya diperiksanya, dibersihkannya dulu, dilihatnya. Saya mikir ngapain diperhatikan begitu. Ini kebodohan saya nggak ngerti itu ya. Tapi dia diperiksanya betul, sampai dilihatnya itu serat-serat batu itu. Nah, lama itu naik dia. Gimana Pak? Insya Allah bisa katanya. Terus kerjanya kapan Pak? Besok katanya dari klinik. Ya udah saya tunggu di sini Pak sekarang. Nah besok paginya kira-kira jam 8 datang dia pakai motor itu. Masya Allah Pak, satu karung alatnya itu. Iya, nggak kayak kemarin gitu ya. Itu pahatnya aja itu macam-macam, ada pahat yang kecil, ada yang lebih besar, ada yang sampai 4 jari begini lebar pahatnya. Godamnya juga begitu, dari palu yang kecil yang sederhana sampai seberat 3 kilo godamnya itu. Nah terus turunlah dia. Begitu turun saya lihat di bawahnya palu yang kecil sama pahat yang kecil. Dia mukulnya. Nah itu ditukarnya lagi pahatnya. Sampai berapa kali tukar pahat Pak. Udah masuk pahat yang agak besar, masuknya pahat besar, diambilnya godam yang 3 kilo itu. Langsung belah 2. Nah ini pakai cara. Nah itu ya. Jadi memecahkan batu saja pakai cara. Kalau nggak pakai cara nggak bisa pecah. Apalagi memecahkan hati yang keras. Hati yang keras susah dipecahkan Pak. Kalau tidak pakai cara. Mana bukti hati yang keras? Subuh-subuh Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata si muazin di masjid. Dengar, tapi bukannya bangun, narik selimut. Keras, hati masih keras. Disampaikan la ilaha illallah, la ma'bud illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Masih juga nyembah yang lain. La ilaha illallah, la maksud illallah, nggak ada yang dituju kecuali Allah, masih juga nuju-nuju yang lain. La mahbub illallah, nggak ada yang dicinta kecuali Allah, masih juga cinta sama dunia ini. Keras. Orang puasa dia malah makan siang. Ya. Di bulan Ramadan diberi Allah rezeki, kebetulan lagi panen padi. Ini rezeki diberi Allah, sawahnya menjadi padinya. Pas panen padi bulan Ramadan, apa yang terjadi? Bawa periuk Pak di tengah sawah sama beras, masak tengah sawah, makan besar di situ. Ini bulan Ramadan, seharus puasa tapi enggak. Ya. Udah disampaikan, sholat wajib nggak dikerjakan. Judi haram malah itu yang dilakukan. Ini hati yang keras. Allah perintahkan kita untuk berzikir, tapi nggak mau terima. Ini dalilnya, ini ayatnya, ini hadisnya, masih nggak mau. Ini hati yang keras. Nah hati yang keras seperti ini nggak mempan Pak. Kalau hanya zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, kayak orang azan. Sudahlah, memang lingkungan itu banyak orang yang hatinya lagi keras. Yang azannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya nggak bangun-bangun orang. Ibarat kata orang, dagingnya alot, pisaunya tumpul. Sudah ya. Tapi kalau dengan cara hati yang keras dipecahkan dengan memakai cara, insya Allah berhasil. Maka digunakanlah zikir darajat namanya. Zikir darajat itu artinya kita melaksanakan zikir untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Nah ini namanya zikir tarekat.
Orang pada kadang-kadang takut Pak belajar tarekat itu. Ya, jangan belajar tarekat, gila nanti katanya. Padahal banyak betul orang gila nggak pernah belajar tarekat. Ya, kita ditakut-takuti. Tarek itu jalan. Ya, bahasa Arabnya tarek, bahasa kitanya jalan. Atau dalam istilah lain metoda. Jadi cara berzikir untuk mendekatkan diri kita kepada Allah agar hati kita menjadi bersih. Likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi dzikrullah. Segala sesuatunya ada alat pembersih hati, zikir kepada Allah. Jadi kalau hatinya kepingin bersih, pakai zikir. Ya, nggak bisa kalau nggak dengan zikir, Pak. Nah, zikir ini banyak. Ada zikir syariat, ada zikir tarekat, ada zikir hakikat, ada zikir ma'rifat, macam-macam zikir. Di zikir syariat, baca Quran, zikir sholat, zikir puasa, zikir zakat, zikir haji, zikir baca sholawat, zikir. Ya, dari sekian banyak model zikir, afdalul zikir annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal itu la ilaha illallah. Nah, jadi zikir yang paling afdal, paling gampang mengucapkan, paling besar pahalanya, paling cepat membersihkan hati. Nah, makanya Nabi perintahkan faqsiru bidzikri la ilaha illallah. Tapi mesti menggunakan cara la ilaha illallah bisautin qawiyyin bidarbin syadid. Dengan suara keras, pukulan dahsyat. Ya, itu cara la ilaha illallah. Nah, nggak usah lama-lama. Kalau betul-betul pas, bisa meneteskan air mata, batu mulai pecah, mata air mulai mengalir, menyirami alam jagat raya, sekujur tubuh kita, tunduk taat hati kepada Allah. Nah, itu dengan cara. Nah, makanya zikir itu harus kita pelajari dari orang yang ahli zikir. Ya, jadi bukan hanya zikir yang didengar-dengar. Kan kadang-kadang kita juga zikir cuman dengar-dengar. Paling kalau kita riungan kan udah biasa kan kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bagus, nggak masalah. Cuman kalau untuk memecahkan hati yang keras sulit. Harus kita pelajari dulu caranya dari orang yang ahli zikir. Dalam bahasa tarekat disebut mursyid. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, melaksanakan zikir ini untuk kesempurnaan diri kita sendiri. Ya, maka saya katakan tadi perlu kita pelajari karena dia menggunakan cara. Kalau kita nggak pelajari, niru-niru orang saja, ikut-ikutan saja, ya orang geleng kita geleng juga. La ilaha illallah, entah kemana gelengnya nggak ngerti juga. Ujung-ujungnya berlawanan, kawan geleng ke kiri, kita geleng ke kanan, tumburan kepalanya. Ya. Kenapa? Karena tidak memakai cara tadi. Padahal geleng-geleng itu Pak bukan sembarang geleng. Nah, itu kan? Bukan sembarang geleng. Berzikir dengan tarekat itu menggunakan dua bahasa. Pertama bahasa lisan, yang kedua bahasa tubuh. Bahasa lisan kita ngomong la ilaha illallah. Nah, bahasa tubuh, nah geleng-gelengnya itu cuman bukan geleng-geleng. La ilaha illallah, la ilaha illallah.
Jadi angguk-anggaknya kepala kita ini mengisyaratkan la ilaha illallah, tapi itu bahasa tubuh. Jadi mulai dari mulut kita sampai ke tubuh kita ngomong la ilaha illallah. Nah, makanya perlu kita pelajari dari orang yang ahli zikir tadi. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kalimat la ilaha illallah ini kalimat namanya kalimat tauhid ya. Kalimat tauhid. Nah, pertanyaannya, kitanya sudah bertauhid apa belum? Nah, ini masalahnya. Kalau hanya sekedar hafal kalimatnya, jangankan kita yang sudah tua begini, anak TK juga sudah hafal, Pak. Sama dengan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah syahadat tauhid, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah syahadat rasul. Maka disebut dua kalimat syahadat. Yang pertama syahadat tauhid, yang kedua syahadat rasul. Kalimatnya mana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu bahasa Arab. Kalau bahasa kita, bahasa Indonesia, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Itu alih bahasa. Nah, yang tadi bahasa Arabnya, yang ini bahasa Indonesianya. Nah, isinya apa? Nah, makanya kalau di Arafah tentang dua kalimat syahadat ini kita kaji 5 tahapan. Nah, ini saya sampaikan. Yang pertama kita belajar cara mengucapkan. Satu, mana panjangnya, mana yang pendek, mana shin, mana sinnya, mana ha besar, ha kecilnya. Lalu bagaimana cara mengucap. Ini namanya ilmu syariat, ilmu fikih. Ya. Nah, yang kedua kita belajar cara mengamalkannya. Bagaimana cara mengamalkan dua kalimat syahadat? Ini ilmunya ilmu tarekat, belajar zikir kita. Nah, maka belajar zikir itu artinya belajar cara mengamalkan dua kalimat syahadat. Dan yang ketiga belajar supaya kita dapat memahami isi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahasa Arabnya. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, aku bersaksi Muhammad utusan Allah, bahasa Indonesianya, alih bahasa. Isinya apa? Nah, kalau kita nggak tahu isinya, cuman hanya ngomong aja dua kalimatnya, nggak tahu isi, kosong, Pak. Ya, hanya mengucap tapi tidak berisi, nggak tahu isi. Isinya tentu kita pelajari dalam ilmu tauhid. Ya. Nah, jadi mana yang isi syahadat tauhid, mana isi syahadat rasul. Nah, kita kaji dalam ilmu tauhid. Dan yang keempat kita perlu paham posisinya. Asyhadu an la ilaha illallah syahadat tauhidnya, wa asyhadu anna Muhammadar syahadat rasulnya. Kapan dalam posisi syahadat tauhid, kapan dalam posisi syahadat rasul. Paham posisi. Nah, kalau kita nggak paham posisinya, bagaimana makanya? Baru yang kelima, kita perlu belajar cara memakai dua kalimat syahadat itu, Pak. Jadi dua kalimat syahadat bukan hanya sekedar diucapkan, tapi dipakai. Ini yang sering saya sampaikan, kalau kata orang Melayu, ya, belayar biduk sampai ke pantai, bawa barang serta penumpang. Carilah hidup yang akan dipakai, kok mati bisa ditompang. Mana pakaian hidup, mana tompangan mati. Ya, kalau nggak jelas, maaf Bapak Ibu yang saya hormati, nggak jelas mana pakaian hidup, mana tompangan mati, maka hidup kita cuma nunggu mati aja. Nggak ada persiapan, ya. Mana yang kita persiapkan? Orang meninggal itu ibaratnya menyeberang di lautan tanpa tepi, Pak. Kalau nggak pakai tompangan, karam itulah.
Ya, menyeberang lautan tanpa tepi. Masya Allah. Begitu ruh kita sudah keluar dari jasad ini, dilihat langit tak bertiang, dilihat laut tak bertepi. Kemana diri akan dibawa? Ya, walaupun kaya harta nggak akan bisa menolong. Ilmu banyak, kalau nggak jelas mana tompangan, mana pakaian, khawatir tenggelam di perjalanan. Maka dari sekarang Bapak Ibu yang saya hormati, kita gunakan waktu yang diberikan Allah ini. Sebab waktu kita sangat-sangat singkat sekali. Ya, sebentar lagi waktu ditutup, tidak ada kesempatan kita untuk menyelamatkan diri kita lagi. Jangan harap orang lain akan menyelamatkan diri kita, Pak. Kalau bukan kita sendiri yang menyelamatkan diri kita. Nah, bagaimana cara menyelamatnya? Kembalilah kepada Allah dari sekarang. Cuman kadang-kadang kita ini memahami kembali ke Allah itu mati, Pak. Kalau sudah mati sudah kembali ke Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada enggak, Pak. Enggak jaminan orang mati itu kembali ke Allah, enggak. Banyak yang mati jadi kuntilanak. Ya. Kembali ke Allah itu sekarang, Pak. Mati itu ajal, batas waktu untuk kembali kepada Allah. Kalau sampai mati kita nggak kembali ke Allah, sampai akhirat nggak bakal kembali. Man kana fi hadi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adalla sabila. Siapa orang yang buta tentang Allah di dunia sekarang ini, di akhirat pun dia akan buta. Nggak jelas mana arah yang akan dituju. Wa adalla sabila, akhirnya dia menempuh jalan sesat. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini kita diberi Allah umur yang panjang. Kita diberi Allah kesehatan, cuman kesempatan kita untuk menggunakan ya umur yang tersisa ini, kesempatan kita diberi Allah untuk menyelamatkan diri kita. Cari guru, ya, selamatkan diri. Ya. Duit kita cari, Pak. Ya, paling beginilah. Seberapa banyak pun uang kita kumpulkan, paling yang punya kita, ya, yang kita pakai, yang kita makan, yang kita sedekahkan, cuman itu. Walaupun triliunan duit kita tersimpan di bank, yang betul-betul milik kita, ya kan? Hanya 3 macam inilah, yang kita pakai, yang kita makan, yang kita sedekahkan. Selebihnya belum tentu milik kita, masih menjadi hak milik, berhak memiliki. Mati yang bersangkutan, uangnya banyak di bank, yang tinggal yang berpoya-poya, Pak. Yang tinggal yang menikmatinya. Ya. Jadi oleh karena itulah maka kita utamakan keselamatan diri kita. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih diutamakan daripada dunia sekarang ini. Kenapa? Karena akhirat lebih panjang masanya, lebih lama. Akhirat hanya sebentar. Miqdaru alfasanatim mimma ta'udun. Ukuran dunia akhirat itu 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Sekarang coba pikir-pikir, berapa tahun si umur kita ini? Sehari di akhirat ukurannya 1000 tahun di dunia. Jadi kalau kita punya umur 1000 tahun di dunia ini, bandingannya cuma hidup sehari di akhirat. Sementara di akhirat itu nggak ada batasnya lagi. Kalau dunia masih ada batasnya, kalau akhirat nggak ada batasnya, selama-lamanya di situ. Nah, tetapi kehidupan kita di akhirat ditentukan waktu kita masih di dunia sekarang ini. Makanya kalau kita terlena dalam kehidupan dunia ini, akan timbul penyesalan yang tak akan ada habisnya lagi. Masya Allah, Bapak Ibu yang saya hormati. Oleh karena itu, ya, kita persiapkan diri kita untuk kembali kepada Allah tadi. Apa yang harus kita persiapkan? Paling tidak 4 yang harus kita persiapkan.
Yang pertama harus tahu alamat dulu, kemana diri akan dibawa. Yang kedua, kita perlu tahu rute jalan yang akan kita lewati. Yang ketiga, kita perlu siapkan kendaraan yang akan kita tumpangi. Dan yang keempat, kita perlu cari bekal untuk dibawa mati. Tapi banyak orang habis umur cari bekal, Pak, tapi lupa cari alamat. Perasaan kita sudah banyak betul bekalnya itu. Rajin betul kita ibadahnya, pahala kita berbanyak betul. Perasaan kita, jangan sampai nanti begitu sampai di sana karung bocor, Pak, yang kita bawa habis di jalan. Nah, keliling cari kemana alamat nggak jelas, akhirnya habis bekal, nggak nyampai yang dituju. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itulah pentingnya kita untuk belajar zikir itu untuk menyempurnakan diri kita, ya, untuk menyelamatkan diri kita. Tapi ada orang yang nggak mau berzikir, ngapain mikirin orang? Orang mau zikir silakan, nggak mau juga silakan. Yang penting kan diri kita. Yang diminta Allah pertanggungjawab kepada kita ya diri kita. Diri orang nggak, Allah minta pertanggungjawab dia, gitu ya. Jadi masing-masing kita ini mempertanggungjawabkan diri kita masing-masing. Oleh karena itu pikirkan diri kita masing-masing. Nggak usah kita mikirkan diri orang. Orang mau zikir silakan, nggak mesti ya sudah, gitu ya. Yang penting kita pikirkan diri kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Masing-masing kamu sebagai pemimpin dan masing-masing kamu akan diminta pertanggungjawabnya. Jadi Allah minta pertanggungjawab dari masing-masing kita ini. Jadi oleh karenanya Bapak Ibu yang saya hormati, kita belajar zikir menyelamatkan diri kita sendiri. Ya, tapi lagi-lagi saya katakan kita perlu belajar kepada mereka yang ahlinya. Jangan hanya dengar-dengar dari ceramah, jangan hanya baca-baca buku, ya kan? Tetapi cari betul gurunya. Ya, sebab apa? Sebab bagaimana mungkin kita akan sampai ke alamat yang dituju kalau tidak ada pembimbing? Ya, tadi saja Pak, saya dari Bandar Lampung ke sini. Kalau nggak ada yang menunjukkan jalan, nggak nyampe Pak. Terus terang saya, karena saya baru pertama kali ke sini. Untung ada Adinda Budi tadi yang nunggu di jalan di dekat depan jalan tol itu. Nah dia yang membawa menunjukkan jalan, nyampe ke sini. Jadi artinya mau ke rumah Pak Irul Basuki ini saja di sini. Kalau nggak ada yang membimbing, nggak nyampe. Ya, karena kita belum tahu, karena saya belum tahu. Apalagi kembali ke Allah. Ya, kalau nggak ada yang membimbing, kemana kita cari? Nah, disitulah makanya Syekh Amin Al-Qurdi mengatakan wajib bagi seseorang yang ingin usul kepada Allah mencari seorang guru pembimbing yang dapat membawa ruhaniyahnya menghadap kepada Allah. Cuman mencari guru pembimbing ini susah Pak. Lebih sulit daripada mencari belerang merah. Kalau mencari belerang merah sulit. Kenapa? Jarang. Sebab rata-rata belerang itu kuning. Tapi bukan berarti tidak ada. Ketika kita sudah ketemu, tahulah kita itu belerang merah karena sudah warnanya merah. Nah nih ya. Jadi agak mudah kita mencari belerang merah walaupun terasa sulit karena jarang. Tapi mencari seorang guru mursyid, di mana letak sulitnya? Seorang guru mursyid tidak pernah mengaku dirinya mursyid. Nah di sini dia mursyid, tapi nggak pernah dia ngaku dirinya mursyid. Oh bapak mursyid? Bukan, saya bukan mursyid, saya masih belajar. Ya. Tetapi tidak semua yang tidak mengaku mursyid itu jadi mursyid. Ya, enggak juga. Yang mursyid tidak ngaku mursyid, yang tidak ngaku mursyid belum tentu mursyid. Lah, gimana cara mencarinya? Nah, di sini letak sulitnya, Bapak Ibu yang saya hormati. Maka kita bertanyalah kepada orang yang ahlinya tadi.
Oleh karena itu, Bapak Ibu, yang kenapa kita harus membersihkan hati kita ini dengan zikir? Karena yang ditilik Allah itu ya hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak memandang rupa-rupamu dan hartamu, yang dipandang Allah itu hatimu. Nah, makanya istilah orang Ka'bah di Mekah dibersihkan karena orang mau tawaf. Hati orang mukmin ini, hati kita ini dibersihkan karena akan ditilik oleh Allah. Itu yang dipandang Allah, yang ditilik Allah hati kita ini. Ya, rajin kita sholatnya, takbirnya bagus, bacaannya fasih bagus, sempurna syariat, tapi hati nyambung ke Allah enggak? Allahu Akbar kata kita, baca fatihahnya pasti, tapi di dalam, waduh, ini udah ditunggu bos ini mau tanda tangan terima gaji. Waduh, yang ibu-ibu mana? Apa namanya, tempenya gosong, lupa ngangkatnya. Jadi ngobrol sama setan, Pak. Mulut kita kumar kamit baca Al-Fatihah, tapi hatinya ngobrol sama setan. Ya, kemana-mana hati kita dimikirin yang macam-macam. Ya. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu perlu kita latih zikir di dalam hati ini, bersihkan hati ini. Nah, oleh karena itu dalam rangka kita menuju kepada Allah, membersihkan diri kita ini dari berbagai macam dosa, dari berbagai macam penyakit hati, maka syariat Allah turunkan mulai dari kita lahir. Begitu lahir diazankan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan itu kepada bayi bukan ngajarin bayi, tetapi mengingatkan ruhnya. Sebab begitu bayi lahir ke dunia, dia nangis. Kenapa dia nangis? Karena dia lupa ya perjalanan hidup. Di sana aman, Pak, tenang dia di alam sana. Sampai di dunia bingung dia. Ya. Dilihat di dunia ini, didengar di dunia, hiruk pikuk, banyak bunuh membunuh, banyak caci maki, banyak fitnah sana fitnah di sini, ada pencurian segala macam. Nah, ketakutan. Sementara di sana tenang. Begitu turun ke bumi, tertutup jalan pulang. Diperdengarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, diam. Cobalah perhatikan Bapak Ibu. Bayi baru lahir gitu ya, udah bersihin, nangis dia. Dalam situasi yang seperti itu masih nangis, coba azankan, pasti diam. Nah, kenapa? Ruhnya kembali kepada Allah. Nah, itu satu, ini kita arahkan ke sana. Nah, yang kedua, ya dikasih nama yang bagus, diakikahkan. Nah, diakikahkan. Ini tadi kita sebutkan bahwa Ananda dari Bapak Heru Basuki, Gibran Rapa Adiwijaya bin Heru Basuki, ini sudah dikasih nama yang bagus dan sudah diakikahkan. Kenapa baru lahir diakikahkan? Ya, ada dua Bapak Ibu yang kita tebus dengan nyawa. Yang pertama, diri kita. Kita tebus dengan nyawa, dengan akikah. Ya. Kullu mauludin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap anak yang lahir tergadai dengan akikahnya. Nah, jadi setiap orang lahir itu Pak tergadai. Belum tertebus kalau belum disembelihkan akikah. Apa maksud murtahanun ini? Tergadai ini. Ini Bapak Ibu, ada ulama yang mengatakan yang disebut murtahanun tergadai. Barang gadaian kan nggak bisa dimanfaatkan. Kita punya motor, digadaikan di rumah gadai. Ya, karena kita pinjam duit gitu. Motornya ditaruh di situ. Punya siapa? Punya kita. Cuman nggak bisa dipakai, lagi digadaikan. Nah,
Bagaimana supaya bisa kita pakai? Tebus, baru bisa dipakai. Nah begitu juga nanti ada saatnya Allah beri kesempatan anak menolong orang tua. Ya, si anak ya mungkin dia dengan doanya, kalau anak meninggal masih kecil misalnya, dia ngebantu, kan anak masih kecil kan ahli sorga. Ya, disebutkan dalam apa namanya syair kanak-kanak itu, di padang mahsyar nanti yang matahari 1 hasta dari kepala, manusia berjubel, ya, hausnya bukan main, ya, keringat bercucuran, nggak ada air yang akan diminum. Ya. Ada anak-anak yang bawa kendi, bawa air, mencari ayah dan ibunya. Banyak orang minta, ya walaupun hanya seteguk air saja. Apa kata si anak? Maaf Pak, maaf Bu, ini air kendi yang saya bawakan ini untuk ayah dan ibu saya. Keliling dia mencari ayah dan ibunya. Nah ini satu ya. Jadi ada saatnya anak diberi kesempatan oleh Allah untuk membantu orang tuanya. Tetapi kalau tidak diakikahkan, maka kesempatan itu tak bisa digunakan oleh anak. Nggak ketemu Pak. Anak mau bantu tapi nggak ketemu. Kenapa? Anak belum diakikahkan. Oleh karena itu akikah ini secara hukum dia sunat, tetapi manfaatnya sangat besar sekali. Makanya nggak ada batas akikah ini. Ya, kalau bisa begitu 1 minggu 7 hari setelah dia lahir, akikahkan, kasih nama yang bagus. Oh nggak sempat kita akikahkan waktu dia masih umur 7 hari. Kenapa? Biaya sudah disiapkan tapi habis untuk menebus di rumah sakit atau di rumah bidan. Ya, nggak apa-apa, nanti kapan-kapan ya menjelang dia dewasa. Makanya seringkali kita ya akikah sambil sunat. Ya, anak disunat, kalian akikah boleh. Tapi sudah disunat, waktu sunat nggak ada duit pula beli kambing Pak. Nah, paling sekarang ini kambingnya berapa? 2 jutaan berapa itu satu itu. Ada yang lebih malah. Gitu ya. Nah, jadi artinya apa? Nggak ada duitnya, belum akikah, cuman sunatnya perlu disunat kan? Nah, tapi nggak akikahnya belum. Sampai dia nikah, bahkan ada orang akikah sambil nikah. Akad nikah sekalian akikah. Nah sudah akad nikah belum juga akikah. Ya, duitnya nggak ada, sampai tua belum akikah, boleh diakikah sendiri. Dari hasil usaha kita beli kambing, ya kita sembelih akikah. Ini Pak Heru Basuki akikah. Ya. Cuma bedanya kalau akikah besar dewasa sama kecil. Kalau yang kecil Pak digendong Pak kayak tadi. Kalau yang sudah besar ini gimana gendong? Jadi nggak usah digendong. Jangan pula mikirnya, waduh saya udah tua nanti siapa yang gendongnya? Nggak usah digendong Pak. Yang penting akikahnya bukan digendongnya. Jadi Bapak Ibu yang sama itu masalah akikah, gitu ya. Jadi akikah ini menebus, ya, menebus diri kita. Kullu mauludin murtahanun bi aqiqati. Setiap anak lahir tergadai dengan akikah. Jadi kalau kita ini sudah tua begini belum juga akikah, jangan malu-malu Pak, beli kambing akikah sendiri. Nggak apa-apa, gitu ya. Jadi tidak batal akikah karena kita nyembelih korban. Korban lain lagi. Kalau korban itu tebusan harta. Nah, ini korban. Ya, man kana sa'atan wa lam yudhir fala yaqribanna musallana, kata Nabi. Siapa orang yang sudah ada kemampuan secara finansial, ada duit, nggak mau korban, udah nggak usah datang-datang ke masjid lagi. Masya Allah, tegas betul Rasulullah SAW. Kalau orang sudah punya duit, ya, udah ada kemampuan secara ekonomi, nggak mau korban, nggak usah datang ke masjid lagi, kata Rasul. Ini bukan berarti larangan haram datang ke masjid. Ini namanya teguran. Saking marahnya Rasul, orang sudah punya duit, sudah punya kekayaan, nggak juga mau korban. Nah, udah dimarah betul sama Rasulullah SAW.
Makanya kita kalau bisa ya minimal satu kali seumur hidup lah berkorban. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, akikah dan korban itu menyembelih hewan. Hewan hidup, binatang hidup, kambing atau sapi kalau korban ya, yang masih hidup disembelih. Apa disembelih? Dipotong. Apa dipotong? Dibunuh, Pak. Ya, maka kalaupun kita memberikan kerbau, sapi, kambing kepada orang tapi tidak disembelih, enggak jadi korban, Pak. Jadi yang korban itu mesti dipotong. Ya, ini umpamanya ada sapi nih, ya. Lalu korban kita ya diserahkan saja sama seseorang biar dipeliharanya. Nah, kita kasih bukan korban, Pak, sedekah. Kalau korban itu mesti dipotong. Apa tujuan? Apa hikmahnya? Bapak Ibu yang saya hormati, diri kita manusia ini ada sifat kebinatangan. Semua kita. Ya. Ada sifat binatang buas ada di diri kita. Sifat berbinatang ternak ada di diri kita. Bagaimana sifat binatang, Pak? Kita ambil sifat binatang ternak sajalah. Kambing, sapi, gitu ya. Sapi itu, Pak, ya, dia nggak peduli singkong ditanam orang, dipagar orang, nggak peduli. Sama saja dengan rumput yang tumbuh di hutan rimba. Yang penting perut kenyang. Jadi kalau kita hidup di dunia ini tak mengenal halal haram, yang penting dapat, itu sifat binatang. Nah, sifat binatang. Karena binatang itu tak mengenal halal haram, Pak. Ini singkong dipagar orang, diambilnya juga. Sama aja dia ngambil rumput yang tumbuh di hutan rimba. Ya nggak peduli. Ini sifat binatang. Banyak sifat binatang ini Bapak Ibu yang saya hormati. Binatang itu nggak pernah dia menggunakan akal pikir. Ya, karena dia nggak punya akal pikir itu. Ya, entah akan menyengsarakan hidupnya itu ya. Nggak pernah. Makanya kerbau itu nggak pernah punya rumah. Yang ada kubang aja. Dari zaman dulu sampai sekarang inilah. Tidak mengenal batas. Begitu juga maaf Bapak Ibu yang saya hormati, coba lihat ayam misalnya, binatang juga. Ya, kita lihat ayam pada 21 hari ngeram, Pak. Tahan gak makan induknya itu. Yang penting anaknya bisa netas, telurnya bisa netas. Begitu ayamnya sudah netas, dibawa oleh anaknya itu. Ketemu makanan, Pak. Induknya belum makan sebelum anaknya makan dulu. Kok, dipanggilnya anaknya. Induknya belum makan, udah ketemu makanan, ya. Tapi induknya nggak makan, anaknya yang dipanggilnya. Akhirnya dikasihkan makan semana. Begitu sayangnya induk ayam kepada anaknya ini. Anak ayam itu banyak, ada yang jantan, ada yang betina. Begitu besar si jantan, maknya dihantamnya. Ini model ayam, Pak. Masya Allah itu ya. Ada nggak yang sifat ayam begini nih zaman sekarang? Nggak ada ya? Ada, Pak. Ada yang di medsos beberapa waktu yang lalu. Anak menikahi maknya 60 tahun. Anak umur 25 tahun nikah sama maknya umur 60 tahun. Astagfirullahaladzim. Inilah sifat binatang itu. Nah, oleh karena itulah disembelihlah binatang tadi. Disembelihlah akikah. Zahirnya kita menyembelih binatang, membunuh binatang. Hakikatnya membunuh sifat kebinatangan yang ada pada diri si anak itu. Supaya sifat kebinatangannya tidak berkembang, Pak. Dan dibunuh. Dari kecil, begitulah sudah dibunuh sifat kebinatang. Kalau sifat kebinatangannya sudah tidak ada, sudah terdibunuh, maka timbullah sifat takwanya, taat sama Allah dan Rasul, patuh sama orang tua, gitu ya. Senang dia memberi menolong orang. Itu sifat-sifat takwa muncul, Pak. Nah, yang haram nggak mau dia kerjakan, gitu ya. Nah, begitulah sifatnya. Jadi akikah itu tujuannya, hakikatnya membunuh sifat kebinatangan yang ada pada diri si anak. Tapi namanya sifat tadi lama-lama nunas lagi, Pak.
Ibarat kayu dipotong, tumbuh tunas. Kadang-kadang tunasnya itu lebih lebat lagi, Rek. Nah, oleh karena itulah maka sembelihlah korban. Nah, karena untuk memangkas tunas-tunas tadi, Pak. Dulu sudah diakikahkan, tapi tunasnya banyak, Pak. Sehingga Pak berkembang lagi. Nah, akhirnya Pak sembelihlah korban. Dalam rangka Pak membunuh tunas-tunas tadi. Makanya korban itu kalau bisa tiap tahun, Pak. Kalau bisa tiap tahun. Kenapa? Terasa tunasnya masih banyak kan? Sembelih lagi. Ya, udah sembelih udah 2 tahun berturut-turut, masih aja tunasnya juga kan? Ini anggal benar ya. Apalagi kalau ibaratnya batang kapas, Pak. Nah, cepat benar tumbuh tunasnya itu. Nah, oleh karena itu sembelih korban lagi. Sampai pada akhirnya ya tunas-tunas tadi nggak berkembang lagi. Cuman di kita ini kadang-kadang lucu, Pak. Kita sembelih hewan korban, dagingnya kita makan, sifatnya kita pakai. Belum dibagi, hilang kakinya. Masya Allah. Belum dibagi dagingnya. Mana kaki sebelah? Ada lagi. Ternyata ada yang aku. Hatinya hilang. Bototnya hilang pula. Masya Allah. Nah ini dagingnya dimakan, sifatnya dipakai. Nah maka oleh karena itulah maka disembelihlah hewan tadi tujuan menghilangkan sifat kebinatang itu. Ya oleh karenanya Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan dengan kita telah mengisbatkan nama dari putra Bapak Heru Basuki yang bernama Gibran Bapak ini tadi, mudah-mudahan sifat kebinatangan yang ada pada dirinya dihapus oleh Allah sehingga timbul sifat ketakwaannya nanti. Sehingga insya Allah anak ini nanti menjadi anak yang soleh, berguna bagi agama nusa dan bangsanya, taat sama Allah dan Rasul, berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin. Allahumma amin. Ala hadiniyah bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمك في مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك الكريم والعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها يا الله جميع الحاجات وتطهرنا بها جميع السيئات وترفعنا بأنك على الدرجات وتبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فقارين ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما وعد عليه الله فسيؤتي أجرا عظيما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا جداتنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن أحب إلينا ولمن أحسن إلينا ولمن نويناه من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على شريعة الغراء وعلى طريقة البيضاء اللهم سلمنا يا الله وسلم أرواحنا وسلم أجسادنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا فاتقنا من النار اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين وإلهام ملائكتك المقربين واجعلنا من العلماء العاملين الخيرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحا يدعو لوالديه وبرا بهما ومطيعا لك ولرسولك وخصوصا Gibran Bapak Adi Wijaya bin Heru Basuki
Allahumma ij'alhu waladan salihan Allahumma ij'alhu waladan salihan yad'u li walidayhi wa barran bihima wa muti'an laka wa li rasulik. Allahumma ij'alhu waladan salihan Allahumma ij'alhu waladan salihan yad'u li walidayhi wa barran bihima wa muti'an laka wa rasulik. Allahumma tawil umurahu wa sahih jasadahu wa nawwir qalbahu wa sabit imanahu wa wasi' arzaqahu wa wasi' arzaqahu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa tarhamna innaka antal ghafurur rahimin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian